Astaghfirullahal azim bi niyatil qabul taban bi kulli sul maqbul. Wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma ila ahli baitil kiram was sahabah wal quraba wat tabi'in. Tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Khususan ila ruhil Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Abi ulumi fid darain amin. Wa ila ruh jami' masyayikhina wa muallimina wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in wa ila hadratin nabi wa ahli baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba aw yuktaba abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa qala radiyallahu anhu. Sampai halaman 24 ya, lain halaman lah. Semuanya warawaina fi sunani Abi Dawud adalah bahwa warawaina dan kami riwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam fi itu artinya dalam, sunani sunan Abi Dawud, sunan Nabi Daud. Sunan artinya kitab-kitab hadis yang berisikan sunnah, itu sunan. Lain sunan yang Wali Songo itu lain. Maksudnya sunan di sini kitab hadis. Dalam kitab sunan Nabi Daud, karangan kitab hadis sunan tadi karangan Imam Abi Daud yang mengarang. Wa ghairihi, dan imam yang lainnya. Selain Abi Daud coba yang lainnya, Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal masuk aja tuh. Il isnadis sahihi, dengan isnad itu artinya sanad. Sanad itu artinya apa? Orang yang meriwayatkan hadis, ngaran-ngarannya. Ulun umpamanya ngaran ulun mengambil lawan guru ini, namanya Muhammad. Muhammad ini mengambil lawan gurunya bernama Abdullah. Abdullah ini mengambil lawan gurunya ini. Si anu yang gurunya yang di atas lagi mengambil lawan ini sampai Nabi. Rentetan nama-nama yang guru-guru tadi kita mengambil lawan si anu sampai Nabi bertulisan, itu namanya sanad. Kayak dari Abu Hurairah ya. Termasuk aja Abu Hurairah itu kan sanad juga. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi. Itu sanad namanya. Dengan isnad, sanad as-sahihi, yang sahih. Ya, sanad itu bisa aja kada sahih. Gara-gara yang meriwayatkannya itu mungkin orangnya itu kata kawa dipercaya, kada siqah itu artinya kada dapat dipercaya. Mungkin hafalannya kada kuat waktu menghafal hadis. Lalu ketika dia meriwayatkan, bisa aja tak salah dari apa yang dimaksud oleh Nabi akibat anu tadi, hafalan kada kuat hafalan. Atau bisa juga orang ini pembohong dulunya, pembohong. Karena jika kalau misalnya sekali aja pembohong, maka itu tetap bisa dijadikan perawi dalam kategori hadis lah. Siapa dulu lah pembohong? Anu apa lah? Kurang dahulu tuh Pertapura ayah guru seman. Ada keluarga sidin mau mendustai sidin dalam hal apakah waktu itu? Guru sakumpul begitu sampai meninggal. Orang yang mendustai sidin tuh ada tapi dicuekin sidin. Berani sidin lagi. Anu apa? Karena dalam hal ilmu hadis
membohongi orang tuh sensitif, karena bisa dijadikan perawi, karena bisa dijadikan seorang periwayat lah. Bakar rambut bakar rambut masalah apa akan misalnya bakar rambut yuk jadi situ ada hantu itu bakar rambut ya. Yuk situ ada hantu, udah ada hantu. Apalagi ini hadis sahih an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Sidin Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berbicara dalam hal hadis. Kanat adalah, kanat itu adalah yadu, tangannya, yadu itu tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangannya Rasulullah, artinya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-yumna, yang kanan. Al-yumna itu artinya yang kanan. Jadi tangan Nabi yang kanan itu digunakan sidin biasa apa? Lituhurihi, untuk bersuci. Bersuci maksudnya berwudu. Tangan kanan dimulai sidin biasanya berwudu, bersuci. Nah, artinya kanan didahulukan Nabi, yang diutamakan sidin. Wa ta'amihi, dan makan. Jadi makan beliau tangan kanan, makanya kita kalau makan tangan kiri kadang mengikuti Nabi. Kecuali memang kalau biasa tangan kiri aja biasa, kada masalah. Kalau misalnya sempurna, maka harus digunakan yang di kanan dulu. Dahulukan kanan. Nabi makan tangan kanan. Ya, berwudu sidin memulai tangan kanan. Tangan kiri diulah apa? Wa kanatil yusra. Nah, ini sambungannya. Wa kanat, dan adalah al-yusra, tangan kiri. Tangan kiri ini digunakan Nabi li khalaihi, untuk li khalaihi ini untuk ke WC. Untuk yang kiri nih, li khalaihi untuk ke WC. Nah, pada WC itu apa-apa kata Sarahel lagi masuk WC-nya kiri Nabi dulu kan, berarti membasuh yang kemaluan kiri tangannya kan. Khala itu maknanya itu toilet atau WC, itu khala. Ini berkaitan masalah toilet, WC, itu Nabi kiri dulu, masuk betis kiri, basuh tangan kiri, memegang gayungnya bang tangan kanan. Itu Nabi memegang gayung, biasa membasuh itu beliau pakai tangan kanan, basuhnya pakai tangan kanan, memegang kemaluan tangan kiri. Itu Nabi itu. Jangan terbalik. Kalau terbalik, ini bisa dalam kitab yang tuh ada masalah bersuci, bisa mengakibatkan penyakit dan mengakibatkan penyakit. Banyak larangan dalam WC itu. Yang pertama, jangan bersandar waktu kami atau bahira, jangan bersandar di dinding. Kayaknya ada kalau sekarang WC yang berduduk, bilanya bersandar, ini bisa mengakibatkan orang tuh sakit pinggang. Sakit pinggang. Ada juga jangan berdiri, ya kalau kami bahira, bisa mengakibatkan apa nantinya? Sakit perut kan. Sepahak kali kan, lupa ada itu kitabnya masalah yang kaitan balang WC, larangannya. Jangan memaus hingus waktu kita lagi buang air besar atau buang air kecil. Maus hingus di lubang toiletnya tuh, yang lubang pembuangannya tuh. Bila membuang hingus di situ atau beludah di situ, itu dapat mengakibatkan orang itu tuli. Ada mendengar lagi. Jangan berbicara dalam WC waktu kita lagi beol bakami. Itu dapat mengakibatkan gigi kita rontok sebelum tua. Artinya apa? Gigi kita itu ropoy, umpong. Itu larangan itu. Itu pembahasannya itu. Jadi jangan berbicara dalam WC. Jadi orang dahulu tuh pas aja sudah.
Karena melarangnya itu pasti ada maksud, tujuan di situ, dan dapat membahayakan diri sendiri. Gila bebandir, apalagi bernyanyi. Bernyanyi dalam WC, enggak salah juga tuh beda. Membaca ada boleh juga, pokoknya segala kelakuan membaca, bandir itu sama aja, ada boleh waktu dalam kita BAB. Jangan. Jadi bila ada telepon waktu kita dalam WC, jangan diangkat. Jangan diangkat. Dikhawatirkan kalau mengangkat, orang yang bersangkutan mengucap salam. Assalamualaikum ya. Udah haram tuh. Karena assalam itu nama Allah. Ya, assalam itu nama Allah. Dalilnya di Quran. Wallahul malikul Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Salam itu nama Allah. Dalam surah Al-Hasyr ayat berapa itu, ayat 22 jawab 23. Masya Allah. Kemudian jadi Nabi memakai tangan kiri waktu ke WC. Wama dan apa saja karena yang berkaitan min azan, daripada azan. Azan ini artinya membuangi najis. Azan membuangi najis. Jadi membuangi najis apakah? Nabi itu pakai tangan kiri. Azan artinya membuangi najis, gangguan najis apa? Beliau tangan kiri. Atau membuangi gangguan yang ada di jalanan, tangan kiri. Gangguan apa namanya? Kayu menghalangi jalan, pakung kiri aja, ada masalah. Soalnya apa? Gangguan yang kayak itu juga, bila kita buangi besar pahalanya. Ada hadis Nabi membuangi gangguan yang ada di jalan, orang yang kelelawan di jalan itu pahalanya sama dengan beribadah setahun, beribadah sunnah. Jadi kita melihat ada gangguan paku, walaupun sebilah, jangan segan-segan membuangi. Itu namanya tariqat. Jalan untuk menuju ridha Allah Ta'ala, walaupun sebiji paku. Itu dapat membuat kita masuk surga bila membuat gangguan itu hilang, ya kan? Sekarang orang mau olah gangguan, buktinya mau olah gangguan bapintaan masjid tengah jalan, itu mau olah gangguan, dan itu merusak nama agama Islam. Merusaknya di mana? Merusaknya itu ada yang menyambat nubuhan gereja ada benar pintaan. Dia ada benar pintaan. Salah. Kenapa jadi pintaan di pinggir jalan, di tengah jalan, mau buat arus lalu lintas itu lambat. Ini kan mengganggu. Makanya tariqat itu tujuannya supaya mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Diantaranya Nabi imatatul adza fit tariq, menghilangkan gangguan di jalan. Itu kata Rasulullah. Jadi jangan menghalangi jalan. Nabi melarang, malahan Nabi menyingkirkan. Ini tarikat jalannya Nabi dalam mencari ridha Allah Ta'ala. Tidak boleh kita, apalagi berkaitan tempat ibadah. Pun hendak kepintahan jauh, mikrofon nyaring di pinggir jalan aja, orang nggak aja menjolongin lah. Ya Allah, nggak tuh segini sampai ke tengah. Pinggir jalan tuh kan kadang mengganggu ya Allah. Pinggir-pinggirnya ini sampai di tengah, membahayakan jiwa yang meminta. Ada juga banyak yang mati, banyak yang meninggal. Orang kan sempat berem yang gana-gana mobil tuh. Salah, dia mau nak kepintahan pinggir-pinggirnya jangan masalah. Jangan itu tuh. Mau pintahan tuh kata dilarang, cuma jangan mengganggu arus lalu lintas yang di tengah. Jadi di tengah harus di pinggir-pinggir aja, ada masalah ya. Ibaratnya nak minta juga bah. Yang penting jangan mengganggu arus jalan, karena ini Nabi melarang. Itu Nabi larang. Nabi melarang dalam hal itu. Jadi akhirnya karena mengganggu jalan kayak itu, akhirnya tempat ibadahnya kada berkah. Berkah. Itu akhirnya. Alhamdulillah. Jadi kita harus, memang ucapan yang ulun sampaikan ini sensitif lah. Hubungannya kada menerima. Karena buahnya sudah tradisi, apalagi di kampung. Bayangkan.
tradisi sudah. Jadi mun hendak jawab pintaannya jangan di tengah lah, pinggir-pinggir aja, supaya jangan melanggar hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi imatatul adza fit tariq. Nabi itu sering menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Jangan maulah kebalikannya, membuat gangguan di jalan. Jangan. Ini Rasulullah SAW melarang. Nabi malahan ada hadis itu, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu sama dengan pahalanya dapat beribadah sunat setahun. Karena pahalanya besar tuh, Masya Allah. Ya mudahan dapat rahmat dan hidayah kita lah. Kalau tujuannya polisi tidur itu kadang-kadang mengganggu, itu melindungi, karena khawatirnya ada yang laju-laju. Kalau ada yang laju, khawatirnya dan dapat mengulang pattern itu berkurang, akhirnya orang kadang lagi kecelakaan. Kan bagus jadinya, cuma jangan tinggi-tinggi, kasihan kendaraan malipak umumnya. Ketinggian soknya, apalagi sudah mati bunyi bener. Jangan terlalu tinggi ya, yang penting sekedar membuat orang tuh mengurangi kecepatan. Ya Allah, polisi tidur tujuannya bagus. Masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering memakai tangan kiri waktu membuangi najis dan lain-lainnya. WC ya. Warawaina fi sunani Abi Dawud. Warawaina dan kami riwayatkan fi sunani dalam kitab hadis Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud ini ada yang 3 jilid. Ya Allah, syarahnya itu banyak lah. Syarahnya itu namanya apa? Aunul Ma'bud. Berapa jilid tuh? 13 ya. Aunul Ma'bud. Di kitab hadis Sunan Abi Dawud ini dikit aja. Matannya adalah 3 jilid. Matannya itu hanya itu. Tergantung, ada yang 2, yang 3, tergantung cetakannya Allah. Jadi itu kitab Sunan Abi Dawud, matannya sudah banyak, tebal sudah. Namun syarahnya tebal lagi, panjang. Berapa ya yang Sunan Abi Dawud ini? Harganya tuh 3 jilidan itu berapa ya? Sunan Abi Dawud sekitar 300 ribuan. Boleh menak nukar kan? Kitab Sunan Abi Dawud nih di toko kitab 300 ribu. Murah ya Allah. Namun yang mahal itu syarahnya itu jutaan, sekitar 1.500.000 lah. Aunul Ma'bud itu penjelasan yang rinci dari kitab Sunan Abu Dawud, syarahnya. Jadi kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud wa Sunanil Baihaqi, dan kitab Sunan Baihaqi, Imam Baihaqi yang ada kitabnya hadis. Sidin meriwayatkan an Hafsah dari Hafsah. Hafsah ini istrinya Nabi kita Muhammad SAW. Hafsah, Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Nabi, meridai Sidin. Anna, bahwa Rasulullah SAW kana yaj'alu, kana adalah ia Nabi, yaj'alu menjadikan yaminahu tangan kanannya, yaminahu tangan kanan, li ta'amihi untuk makan, wasyarabihi dan minum, wasiyabihi dan berpakaian. Makan, minum, berpakaian, Nabi tangan kanan didahulukan Nabi. Wa yaj'alu, dan Nabi menjadikan yasarahu sebelah kiri, lima siwa dzalika, 5 untuk sesuatu, siwa yang selain dzalika itu, untuk selain sesuatu yang itu, untuk sesuatu yang selain itu, yang selain yang tadi yang 3, makan, minum, berpakaian lain itu sih. Ke WC itu contohnya kan, yang lain daripada itu sih. Kiri nanti membuangi najis, kiri membasuh ya kan,
kami bayana anak umpamanya kiri. Warawaina an Nabi Hurairah, warawaina dan kami riwayatkan an Nabi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai Sayyidina, amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, ujar Nabi, idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum, fabda'u bimayaminikum. Ujar Nabi, idza, apabila labistum, kalian berpakaian, apabila kalian berpakaian, pakaiannya itu pakaian apa kah? Baju apa kah? Selawar kah? Tapi kah? Sepatu kah? Sandal kah? Itu pakai kanan dulu. Bila kalian berpakaian, wa idza, dan apabila tawadda'tum, kalian berwudu, tawadda'tum itu berwudu, fabda'u, maka mulailah, dimulai dengan apa mulainya? Dimulai bimayaminikum, dengan sebelah kanan, bimayaminikum, dengan sebelah kanan kalian. Jadi mulai kanan, mulai itu, jangan mulai kiri. Pakai mislah kah? Pakai gamis kah? Pakai baju, pakai sorban kah? Kanan. Sorban itu kalau memasang sorban, kalau biar tak sorban, jangan berduduk masang. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim disuruh pakai sorban itu berdiri. Mennya berduduk memakai sorban itu dapat mewarisi kemiskinan. Di berdiri itu ada tata caranya memakai itu. Nah, yang memasang bolang, belangkon, belangkon. Anak mana nuker belangkon di sini atau di mana? Boleh di online lah. Hadis mun Jawa ini tuh orang tuh ting. Belangkon jarang loh, anu apa istilahnya? Mau belangkon. Jawa ini nuker. Di Jogja banyak lah. Gitu ah. Malioboro. Kan gitu kan kita. Tuntong corona. Hadisun hasan, itu hadis tadi masalah ini, hadisnya derajatnya, kedudukannya hasan. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis itu Abu Dawud, oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, wa Abu Abdullah, dan Abu Abdullah Muhammad bin Zaid, huwa ngaran Sayyidin, yaitu Ibnu Majah ngaran Sayyidin aslinya Abu Abdullah Muhammad bin Zaid. Wa Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, Imam Baihaqi itu ngaran Sayyidin Abu Bakar Ahmad bin al-Husain. Wa fil babi, dan pada bab itu, ahadisun katsiratun, ada hadis-hadis, katsiratun yang banyak lagi hadis masalah kayak ini. Jadi wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Ketik habis itu babnya, nanti kita akan membahas lagi bab baru, babun ma yaqulu idza khala'a sawbahu li ghuslin aw naumin aw nahwiha. Bab baru ini membahas bacaan apa yang dibaca bila hendak melepas baju. Li ghuslin, melepas bajunya untuk mandi, aw naumin, atau untuk guring, aw nahwiha, atau yang lainnya. Jadi bacaan-bacaan melepas baju ada bacaannya dibahas. Kalau semalam kan membahas bacaan memasang baju, ya kan? Kalau ini nanti melepasnya lagi akan datang ini, insyaallah mudahan dapat panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, diampuni dosa zahir batin, dosa kedua orang tua kita, dan dosa zuriat kita, dan seluruh keluarga kita dan tetangga kita diampuni dosa zahir batin, dapatkan ampunan Allah, rahmat yang luas dunia akhirat, berkat Imam Nawawi, berkat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم